Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Zara Alatas dari kelas Perbankan Syariah 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Tanggal 13 Februari merupakan hari bersejarah bagi warga Yogyakarta dan Surakarta. Pasalnya, pada tanggal tersebut dilaksanakan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Nama Giyanti diambil dari sebuah nama desa yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan perjanjian tersebut, yaitu Desa Janti yang kini terletak di Dusun Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini merupakan hasil utama dari Perang Tahta Jawa ketiga pada tahun 1749 sampai 1757. Pakubuwono II Susuhan Mataram telah mendukung pemberontakan Tionghoa melawan Belanda pada tahun 1743 sebagai pembayaran untuk pemulihan kekuasaannya. Sunan menyerahkan Utara Jawa dan Madura kepada Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Pakubuwono III yang didukung kompeni untuk menggantikan ayahnya harus menghadapi saingan ayahnya, yaitu Pangeran Sambernyawa, yang pernah menduduki suatu daerah bernama Sukawati yang sekarang bernama Sragen. Pada tahun 1749, Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono III yang tidak puas dengan kedudukannya yang lebih rendah, bergabung dengan Pangeran Sambernyawa untuk menentang Pakubuwono III. VOC mengirim pasukan untuk membantu Pakubuwono III, tetapi pemberontakan terus berlanjut. Baru pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi melepaskan diri dari Pangeran Sambernyawa dan menerima tawaran perdamaian di Giyanti, yang membagi Mataram menjadi dua bagian. Pangeran Sambernyawa baru menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1757 melalui perjanjian Salatiga yang memberikan hak untuk memiliki bagian dari timur Mataram. Ia kemudian bergelar sebagai Mangkunegara I. Hingga akhirnya pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi melepaskan diri dari Pangeran Sambernyawa dan menerima tawaran perdamaian di Giyanti. Secara garis besar, isi perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 adalah membagi Mataram menjadi dua bagian, yakni Kesunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Mangkubuwono I. Sebelumnya, Keraton Surakarta telah berdiri terlebih dahulu pada kurun waktu kekuasaan Pakubuwono II sebagai calon pengganti Keraton Kartosuro yang hancur lantaran serangan orang-orang Tionghoa di bawah kepemimpinan Amangkurat V. Perjanjian Giyanti belum mengakhiri konflik yang sedang terjadi karena dalam perjanjian kelompok Pangeran Sambernyawa tidak diikutsertakan. Seperti yang diketahui, dalam perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa adalah rival Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk persekongkolan untuk mengalahkan pemberontakan, yaitu Pangeran Sambernyawa. Karena itu, perjanjian Giyanti dilaksanakan dengan tujuan membangun aliansi kekuasaan baru untuk menumpas pemberontakan dan mengurangi kekuasaan pemberontakan dengan menggandeng salah satu kekuasaannya. Di sisi lain, perjanjian Giyanti hanya merundingkan tentang wilayah yang diterima tanpa membagi identitas kebudayaan, sehingga kedua keraton saling mengakui budaya peninggalan Kesultanan Mataram. Pembagian dasar kebudayaan kedua keraton baru dirundingkan 2 hari setelah perjanjian Giyanti, di mana perjanjian pembagian tersebut dikenal dengan Perjanjian Jatisari.
Sekian penjelasan dari saya tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.